Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di akhir pekan yang udaranya cerah ya, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah untuk terus dan terus mensyukuri semua kenikmatan yang Allah berikan. Setiap detik, setiap waktu, setiap langkah terus bersyukur. Karena kita diizinkan oleh Allah untuk bisa menghirup udara di tahun 2019. Tidak semua orang, Ibu, ya, tidak semua orang. Baru saja ya beberapa bulan lalu guru kita, guru saya, sahabat saya, Ustadz Kiai Haji Khair Hari Mukti sudah wafat ya, tahun 2018. A.A. Jimmy ya, itu juga sudah wafat ya, kemarin di Tanjung Lesung ya. Banyak yang kemudian sudah meninggalkan kita. Banyak yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita belum. Allah masih kasih waktu. Allah masih kasih kesempatan. Allah masih kasih umur untuk kita. Untuk dua hal. Yang pertama, banyak-banyak mengumpulkan bekal pulang kita. Dan yang kedua, bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka jangan sia-siakan kesempatan, detik, waktu, kesehatan, harta, keluarga, semua ditujukan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu yang datang ke sini, termasuk juga Bu Widi dan suami, termasuk juga saya, semuanya kita pasti akan pulang. Dan yang namanya pulang itu pasti senang, Pak. Ya, tidak ada orang disuruh pulang nggak senang. Ya, saya ingat, Bapak ingat dulu waktu masih kita sekolah, guru bilang sama kita, anak-anak hari ini nggak ada guru, semuanya pulang. Hore, kita senang pulang, Pak. Tapi kenapa? Ketika malaikatul maut malam ini datang ke rumah kita, dan malaikatul maut bilang, irji'i ila rabbik, pulang kamu kepada Rabbmu, maka kita tidak mau pulang. Kita nggak konsisten. Kalau pulang harusnya kita senang. Kalau ada orang disuruh pulang nggak senang, berarti dia ada kasus dengan rumahnya. Dia ada masalah dengan rumahnya. Karena sesungguhnya kalau disuruh pulang semestinya senang. Itu semua orang sama, Pak. Ya, saya juga kalau Bapak Ibu bilang, Ustadz habis dari sini gimana? Saya habis ini ketemu orang terus pulang, Pak. Kenapa? Wah, anak saya nunggu, istri saya nunggu. Apalagi anak saya tuh ya ada yang paling kecil lagi lucu-lucunya, baru pintar ngomong. Wah, itu ingin buat saya pulang. Tapi kenapa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita pulang, kita tidak mau pulang? Berarti kita jangan-jangan ada masalah dengan akhirat kita. Bisa jadi bekal memang belum cukup, bisa jadi kecintaan kita terhadap dunia begitu besar. Kita mengira bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Kita mengira dunia ini adalah tujuan. Padahal Allah dengan tegas mengatakan, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia ini adalah tempat yang tidak baqa, tidaklah kekal. Bahkan di Quran surat Ar-Rahman Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan. Dunia ini fana. Dulu jenderal, sekarang mantan jenderal, Pak. Ya. Dulunya presiden, sekarang mantan presiden. Dulunya dirut, sekarang mantan dirut. Ya. Tidak ada yang abadi, Bapak Ibu. Ya. Nenek-nenek juga dulu meni kenceng, meni bening. Sekarang sudah tidak abadi, Pak. Ya, Bapak Ibu dulu juga rambutnya hitam, sekarang sudah mulai memutih. Tidak ada yang abadi di dunia ini, Bapak.
Ya, yang abadi cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Jadi dunia ini sebenarnya bukan tujuan. Ibaratnya dunia ini, saya itu mau ke Bandung, ketemu sama bapak di kilometer 57. Saya bilang, loh Pak, kok ada di kilometer 57? Mau ke Bandung Ustadz. Ustadz kok ada di sini? Saya bilang, iya Pak, saya juga mau ke Bandung, sama. Saya bilang sama bapak, Pak, saya duluan ya Pak ke Bandung. Orang Bandung sudah nelfon saya. Apa kata bapak? Ustadz Fatih duluan lah. Saya juga pasti nyusul. Ini barusan tadi kalau Bapak Ibu ada yang kenal Pak Nukman Lutfi, ya, pakar sosial media yang sering diminta di TV, itu salah satu teman saya juga dan guru saya juga untuk urusan sosial media. Beliau wafat ya tadi malam jam 10 malam. Ya, orang yang baik sekali. Siapa yang sangka Pak secepat itu? Dan sekarang yang kita tidak bisa apa-apa ketika apa? Ketika Allah meminta kita untuk pulang. Allah bilang apa? Fatih Karim, ayo sini ke Bandung. Saya ke Bandung. Bapak bilang apa? Ustadz duluan lah ke Bandung. Saya juga masih nyusul. UJ almarhum itu sahabat. Ya. Terakhir Bu, Pak, saya ngisi sama beliau tuh di Cikini 2 minggu sebelum wafat. Ingat banget. Saya masih ingat kacamatanya, saya masih ingat baju beliau, saya masih ingat parfumnya yang selalu menjadi kesukaannya. Jadi saya ngisi bareng. Saya tuh kan kalau ngisi selalu pakai PowerPoint, selalu pakai infocus begitu. Nah beliau itu kan enggak. Jadi beliau ketika itu dia nanya sama saya, Ustaz, ini file-filenya boleh saya minta enggak? Saya bilang boleh. Antum bawa flash disk enggak? Saya ingat banget dia buka tasnya, dia ambil flash disk, nih katanya. Dia kasih ke saya copy. Begitu saya copy, saya bilang, J, ini banyak banget filenya. Ente mau copy semua, karena biasa sudah sama saya main lu ente aja gitu, karena memang sama-sama banyak ngisi teman gitu. Kemudian ya udah, Ustadz copy aja semuanya. Loh iya ini banyak filenya, videonya, ada video, ada PowerPoint, ada semua nih mau di copy. Apa kata beliau? Beliau duduk di atas saya Bu sambil mencet punggung. Apa kata beliau? Ya udah gini aja, antum antar aja ke rumah. Saya masih ingat, saya bilang ya udah, ini antar ya. Emangnya mau ngantar hari apa? Dia bercanda. Saya bilang apa? Jumat ya. Karena Jumat Bu, saya tuh memang nggak ada jadwal ngisi kajian. Jadi Jumat tuh di rumah untuk belajar dan untuk keluarga. Nah, kemudian dia bilang Jumat, emang sempat. Nah, itu tuh saya nggak ngeh dengan kata-kata emang sempat gitu. Saya bilang, ya sempat. Benar serius. 2 kali dia bilang, emang sempat. Saya bilang, iya sempat Jumat. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar. Malam Jumatnya beliau kecelakaan di Pondok Indah. Hari Jumat paginya beliau wafat. Saya datang subuh ke rumahnya mau ngantar flash disk itu, dan beliau sudah di keranda jenazahnya. Emang sempat. Seakan-akan beliau mau ngomong ke saya, Pak, saya Jumat udah nggak ada lagi. Jadi inilah kehidupan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Hari ini adalah kehidupan, besok adalah kematian. Ya, jadi begitu aja hidup ini, cuma hari ini hidup, besok kematian. Ya, tidak ada yang bisa menyangka. Ini barusan, ya, ibu-ibu mau masuk berangkat umroh, saya baru pulang. Ya, rambut masih pitak, baru aja seminggu pulang. Nah, di pesawat, satu pesawat sebelum saya, itu ada nenek-nenek yang meninggal di atas pesawat Saudi Airlines pada saat pulang. Yang kita sedihkan bukan soal meninggalnya, tapi apa? Perlakuan Saudi Airlines. Ya, peralatan nggak standar, ibunya sakaratul maut, ya, nenek usia 75 tahun. Ya, pada saat pulang indah banget. Berarti apa? Umrohnya sudah selesai semua, udah bersih. Jadi pada saat mau pulang di pesawat itu dia sakaratul maut, dipangku sama penumpang semuanya, ya, ditalkin. Tapi apa? Peralatan, suntik Pak. Suntik itu kan biasanya ada plastiknya itu untuk nyuntik. Ini masih langsung besi begitu saja. Itu selevel Saudi Airlines. Saya bilang kemarin, komplain aja ke Kompas kayak kemana ya. Saudi Airlines selevel ya pesawat kelas dunia milik kerajaan Saudi Arabia, nggak standar memperlakukan orang. Ya, akhirnya meninggal Bu di pesawat itu di atas Thailand. Jadi sekitar 2 jam lagi baru sampai Jakarta. Dan jamaah itu meninggalkan begitu saja. Ya, meninggalkan begitu saja. Ajal mah nggak ada yang tahu. Ya, nih kemarin 3 bulan lalu ibu dari sahabat saya minta antar umroh, padahal tahun lalu baru umroh, minta lagi sama anaknya. Lah anak namanya ibu, ya diupayakan. Begitu turun mau ke imigrasi, lagi didorong di kursi roda, tidur ibunya.
Dikira tidur karena ngorok, tapi kok lagi di kursi. Dibangunin, ya Allah ibu sudah nggak ada. Pada saat sudah dijedah, baru mau ke imigrasi. Inilah ya, banyak Bu kisah-kisah Bu ya. Di jamaah saya juga yang sering berangkat bareng sama saya, kemarin berangkat lagi. Begitu berangkat lagi, ternyata paspor udah jadi semua. Suami istri baru menikah 1 tahun. Baru 1 tahun lagi indah-indahnya. Pasportnya jadi, paspor istri jadi, mau berangkat, istrinya wafat. Tetap suaminya berangkat. Sepanjang perjalanan saya lihat matanya bengkak air mata terus. Kenapa? Membayangkan andai engkau istriku ada di sampingku. Betapa indahnya kita mengadu di depan Baitullah. Betapa indahnya kita ketika kemudian di depan multazam. Tapi itulah ajal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah mengira bahwa dunia ini abadi. Tidak. Semuanya pulang. Semua pasti pulang, suka tidak suka. Soeharto, ya, almarhum, Soekarno, almarhum, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kekasih Allah, orang paling takwa, wafat juga. Dulu kita di atas tanah, nanti kita di bawah tanah. Tidak ada yang bisa melawan. Allah katakan, maka likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. La yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Mau tabrakan sama truk juga kalau belum mati aja. Contohnya apa? Irfan Seventeen. Kemarin saya ketemu oleh teman-teman artis hijrah. Alhamdulillah saya banyak ngisi pengajian di Bintaro, tapi memang sektor 4 jarang memang. Banyak kan sekarang pengajian sektor 9 ke sana Pak. 7, 9 5 itu pengajian banyak banget, masjid-masjid penuh gitu. Nah, jadi salah satunya saya kemarin ketemunya Irfan. Irfan itu kaget banget Pak. Gimana nggak kaget Bu? Coba bayangkan, beliau bilang, itu beliau lagi teriak kan, Bapak tonton videonya di WA itu. Itu kan dia lagi lagi begitu, tiba-tiba air itu kayak meluk. Gitu. Jer gitu diambil, diambil air, semua diambil air, itu semuanya ke tengah laut. Saya sampai nangis Pak dengar ceritanya itu apa? Di tengah laut itu, orang itu ada yang megang kepala ditaruh ke bawah, ada yang kakinya ke atas kepala, semua orang berebut untuk naik karena ombaknya itu tinggi sekali. Ya, istrinya hilang. Siapa yang sangka? Dia bilang, Ustadz itu ya Allah, kita nggak ada yang nyangka. Orang dia itu nemanin saya Ustadz, kita dapat kontrak dari PLN. Kemudian apa? Tadinya itu kontraknya harusnya Changcuters. Ya, Changcuters kemudian nggak deal karena angkanya terlalu mahal Changcuters. Jadi dealnya Seventeen. Begitu Seventeen Bu, itu Masya Allah semuanya hilang kecuali satu aja Irfan. Bayangkan sedihnya Pak. Detik itu juga. Termasuk Ajimi. Ya, Ajimi itu mau tausiah mungkin begitu ya, tapi Allah dia tausiah atau enggak, dia sebenarnya kan menduplikasi AA gitu. Tapi mau menghibur malam tahun baru lah ceritanya. Allah ambil detik itu juga dengan air Pak, hilang itu Masya Allah. Jadi apa namanya, kita ini betul-betul harus sadar bahwa apa, ajal itu bisa datang kapanpun. Dan Allah itu memberikan gambaran kepada kita itu kode, tanda. Dan orang kalau sudah dikasih tanda nggak ngambil pelajaran, apa kata Allah? Inilah manusia-manusia yang Allah katakan summun bukmun umyun. Hatinya, matanya, kupingnya sudah ditutup. Sudah dikasih tanda. Sebelumnya kita dikasih tanda lagi Pak, Palu. Lagi enak-enak di atas ya, tiba-tiba tanahnya bergerak. Tim saya baru pulang dari Palu beberapa hari yang lalu ya. Itu ternyata Petobo itu bergeser, bukan hanya geser, tapi anjlok 15 meter ke bawah. Dan bukan hanya anjlok, tanahnya giling kayak meres. Makanya kemudian ada keluar darah-darah itu yang tertampung-tampung tanah lumpur itu warnanya bukan kuning, bukan hijau, merah. Warna darah orang-orang yang ada di bawahnya. Dan yang aneh itu Pak, ada teman saya moto di sana itu, ada anjing berdiri di atas tanah itu. Anjing itu disuruh pergi, datang lagi. Dikasih makan di sana, mau habis makan, balik lagi. Orang-orang nanya, ini anjing punya siapa? Orang kampung situ cerita, ternyata anjing itu milik bandar judi. Yang lagi judi, tiba-tiba tanahnya ngegeser, anjing itu kemudian tahu majikannya ada di situ. Makanya Pak, anjing itu nungguin di atas, karena anjing itu setia Pak. Dia nunggu di atas.
Bayangin, berarti apa? Detik itu juga Petobo bergeser semuanya, ribuan orang hilang. Nggak selesai, Lombok. Nggak selesai kemarin, Bogor, saya di Bogor. Saya tadi dari Bogor Pak, dari rumah. Rumah saya Bogor Utara, dekat Warung Jambu, Sentul City. Itu Bogor Utara, kejadiannya Bogor Selatan. 4.000 rumah Pak, puting beliung. Angka 4.000 mirip dengan angka jumlah gay di kota Bogor, 4.700. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Kota Bogor, gay di Kota Bogor 4.762. Sekarang Bu, jaga anak, bukan jaga anak perempuan yang ngeri, jaga anak laki-laki. Anak laki-laki bisa jadi begitu sekarang, Masya Allah, ngeri sekali. Digulung Pak, itu atap-atap terbang semua, nggak selesai. Ini baru kemarin, Bandung Timur, nonton videonya Pak? Itu Pak, Masya Allah, Tabarakallah, Allah itu kalau gini, itu tornado, kayak tornado di Amerika Pak. Itu kakinya panjang sekali. Ya, di daerah Ranca Ekek gitu. Wah, itu ya Allah, sampai orang azan teriak-teriak demikian. Kita tuh dapat berita sekarang lebih cepat dari sosial media daripada dari media berita. Detik.com aja kalah sama WA Pak. Lebih cepat itu. Karena detik itu terjadi, orang langsung share. Wih, itu Allahu Akbar besar. Pertanyaan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kita mau bencana itu menimpa kita, dan detik itu juga kita diminta untuk pulang tanpa persiapan? Ini yang kita khawatir, ya. Ini yang kita takut. Nabi SAW dalam satu riwayat dikatakan, awan gelap mendung. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa wajahmu pucat? Dan kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bayangin, Nabi, kekasih Allah, orang paling takwa, ngelihat awan mendung, nangis, bukan malah bersyukur. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, istriku tercinta, aku khawatir mendung dan awan ini datang angin berat dan hujan yang besar, sebagaimana Allah menghancurkan kaum Samud dan kaum Ad. Maka aku ketakutan. Bayangin, Nabi aja ada takutnya, lah kita tidak ada takutnya. Bapak Ibu sudah dengar ya beritanya, ada seorang pengamat geologi dari UGM, saya kalau salah, yang kemudian sekarang diamankan karena hasil penelitian mengatakan bahwa kalau kemudian Krakatau itu meledak, kemudian keluar larva dan yang lainnya, maka airnya akan naik 52 meter. Kalau 52 meter berarti Banten, Tangerang sekitarnya itu akan sekitar 20-an nyampenya ke sini. Berarti Bogor ya sekitar 10-15an begitu. Yes, selesai Pak kita. Nah, ini beliau lagi diteliti apakah ini hasil pengamatan atau hanya sekedar untuk buat sensasi. Tapi menurut saya beliau profesor, saya yakin beliau hasil penelitian Pak. Nah, mungkin main-main, tapi beliau sudah menghitung. Kenapa? Karena ada lempeng ya, lempeng di Selat Sunda itu yang katanya kalau bergeser dikit gerak itu air itu naik. Nah, di hadapan kita ajal itu kata Nabi SAW ada 70 kali malaikat setiap hari. Bayangin Pak. Jadi 24 jam itu malaikat itu, ini udah lewat-lewat ini. Cuma karena kita nggak ngeliat aja, 70 kali lewat, melintas gitu dia. Kata Nabi apa? 70 kali melintas di hadapan wajah kita. Apa kata malaikat ini? Aku heran dengan orang ini, dengan kita, dengan saya maksudnya. Apa katanya? Udahlah bodoh sama agamanya, masih bisa tertawa di atas kebodohannya. 70 kali. Apa kata Allah? Udah jangan dilihatin doang, ambil aja. Udah tinggal diambil, tetap selesai. Kita tuh gak ada daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billah. Yang lagi naik pesawat Lion Air baru 13 menit Pak, cus hilang. Allahu Akbar, gak ada yang selamat. 13 menit. Siapa yang tahu 13 menit setelah ini? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu Ibu. Allah Maha berkehendak. Jangankan Lion Air, mohon maaf Bapak Ibu, punten, ini bercanda. Kata teman saya Pak, mending Lion Air daripada Malaysia Airlines. Kenapa bro? Oh, Malaysia Airlines malah gak ketahuan mayatnya. Jadi masih mending Lion. Lion apa? Walaupun jatuh, walaupun jelek-jelek itu, mayatnya dapat. Malaysia hilang Pak. Sampai sekarang 17 negara nyari pakai satelit pesawatnya, right entah kemana. Bangkainya nggak dapat, debunya nggak dapat, hilang. Malaysia Airlines. Ini Pak, kan kita nggak tahu. Mungkin Bapak pulang dari sini atau saya pulang dari sini naik mobil ternyata kejadian. Atau mungkin kita sedang duduk tertimpa musibah, kita nggak tahu. Ya, ada sahabat saya masih muda, usia 40, tiba-tiba lagi duduk di depan rumah baca koran, tiba-tiba tangannya nggak bisa bergerak.
mulutnya merot, stroke. Saya bilang, kok bisa tiba-tiba? Nggak ngerti. Ya, Ustadz Arifin Ilham, guru saya, guru kita semua, siapa yang, Masya Allah, orang ahli zikir, ahli ilmu, orangnya soleh luar biasa, sangat menjaga kebersihan imannya. Allah kirim penyakit Pak, kanker daerah esofaring. Jadi dari hidung masuk ke dalam, mulut masuk ke dalam, di dalam itu ada kanker, ya. Dan kanker itu Pak, itu bisa merambat ke kanker getah bening. Indonesia udah nggak bisa yang baik, yang terbaik pengobatan dibawa lari ke Pinang sekarang, Masya Allah. Kanker ini luar biasa, bisa tiba-tiba datang Pak, bisa tiba-tiba, dan Allah berkehendak kepada siapapun. Jangan pernah ngira bahwa apa, oh orang soleh berarti nggak sakit, nggak begitu. Nabi orang yang paling soleh, kekasih Allah, wafatnya pun berat Pak, ya, cuci kudu dulu, terasa berat, terasa sengap, itu terasa. Apalagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kita semuanya, marilah kita ini di detik-detik hidup, ya. Punten Ibu, Bapak nanti yang berangkat umroh, jangan kaget Pak. Apa yang beredar di WA itu benar. Sekarang Mekah Madinah lagi banyak jangkrik. Benar Pak. Kenapa? Saya baru pulang. Jadi Bapak Ibu itu nanti kalau naik ke lantai atas, ya, dari pintu 39 itu nanti naik ke atas, lantai atas. Jadi tawafnya itu tawaf lingkar atas yang putih yang ke atas. Itu selingkar atas itu semuanya jangkrik dan belalang. Merinding saya. Saya terakhir berangkat seminggu, nggak separah yang disebar di WA itu. Tapi ini jamaah saya baru pulang, Ustadz baru pulang ya? Iya, saya baru pulang banget, baru tadi malam. Makin parah Ustadz, katanya. Sampai penguasa Saudi Arabia, raja-raja Saudi itu mengumumkan darurat 3. Sekarang itu di daerah hampir 18 titik di daerah dekat masjid itu disiram sama pembasmi serangga. Saking banyaknya Pak. Pertanyaannya, dari mana belalang dan jangkrik bisa banyak seumur-umur Pak? Punten, saya membimbing umroh. Sudah puluhan tahun saya bawa jamaah, gak pernah ada Pak jangkrik. Dan punten Ibu, jangkrik itu segini-gini, gede-gede jangkriknya Bu, 10 kali lipat jadi jangkrik kita Mas. Dan itu hitam-hitam. Itu kayaknya kalau burung, Bapak punya murai batu, nggak mau murai batu makan Pak, saking ngerinya. Itu jangkrik, saya bilang ini jangkrik apa kecoa, gede banget itu. Dan bukan hanya itu, ternyata apa? Begitu kita kaji, begitu kita lihat, apalagi kita lihat rantai makanan, jangkrik dan belalang makannya kan hijauan, dedaunan, rerumputan. Ternyata dari Mekah ke Madinah, kalau Ibu nanti turunnya ke Mekah, dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, sepanjang jalan sudah hijau, menghijau lepas. Apa kata Nabi SAW? Ada hadisnya, riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? La taqumu sya'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum Mekah Madinah itu hijau terhampar. Dan hijaunya sudah mulai. Apalagi ciri-ciri hari kiamat? Banyaknya gempa bumi, riba dan zina merata di mana-mana. 80 juta, 25 juta sudah biasa orang, jadi bahan bercandaan Pak. 80 juta nih, 80 juta buat apa? Bercandaan Pak. Kenapa? Zina dianggap biasa, zina dianggap lumrah. Apa kata Nabi? Jika riba dan zina dihalalkan di sebuah negeri, berarti sudah mereka menghalalkan azabnya Allah. Jadi Ibu, Bapak punten nanti yang berangkat umroh sepanjang bis, coba lihat kanan kiri. Apalagi yang udah sering umroh atau pernah umroh mungkin 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, coba lihat Pak. Itu padang, batu-batu cadas gersang, kubah hijau semua. Saya kok jadi hijau begini? Saya turun itu, saya ambil, dia cuma tanaman-tanaman perdu. Cuma pertanyaan saya, dari mana mereka tumbuh? Hujannya jarang. Kalaupun hujan sekali, enggak hujannya 100 kali. Kok bisa mereka tumbuh? Nah pertanyaannya, dari mana? Ternyata belalang itu dari situ datang dia, siklus. Nah cuma anehnya Bapak Ibu, Masya Allah, Tabarakallah, di daerah lintas bawah dan termasuk di